Mohon izin Bapak Ibu Guru, mohon izin senior, Mas Adit, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar inspirasi yang kedua ini yang akan mengangkat tema berani bermimpi. Nanti akan dibawakan oleh narasumber kita yang kebetulan alumni Saka 2011, itu Mbak Mutmainah. Lalu kami juga menghadirkan moderator handal, yaitu Mbak Diah Prameswari. Apakah Mbak Diah Prameswari sudah bergabung? Halo Mbak Diah? Halo? Belum ya tampaknya ya? Belum, Mas. Belum ya? Oke, sambil menunggu Mbak Diah, izinkan saya untuk share screen tata tertib yang tadi sudah ditampilkan, sekedar untuk mengingatkan kembali walaupun sebenarnya sudah disampaikan lewat email ya. Oke, untuk peraturan webinar inspirasi yang kedua ini, pertama peserta memastikan bahwa koneksi internet bisa dipakai dalam keadaan bagus. Lalu kedua, peserta diharapkan bergabung ke dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Acara akan dimulai pada pukul 10, tapi tergantung nanti sambil menunggu Mbak Diah juga dan teman-teman yang lain. Lalu peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera ketika presentasi dimulai. Jadi harapannya di sini kita juga bisa melihat teman-teman, wajah teman-teman, wajah senior dan yang lainnya agar kita bisa silaturahmi gitu intinya. Terus yang kelima, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon saat pemaparan materi. Ini dalam hal ketika Mbak Mutmainah sebagai narasumber mempresentasikan materi. Tapi terkecuali jika terjadi interaksi antara narasumber, moderator maupun dengan audiens. Lalu yang keenam, display name akun Zoom meeting mohon izin untuk siswa-siswi Saka diharapkan untuk mengaturnya menjadi nama, boleh nama panggilan, underscore, kelas berapa gitu. Misalkan kelas 12, berarti tulis kelas 12, atau kelas 11, atau kelas 10. Itu untuk siswa-siswi Saka. Lalu untuk alumni, bisa menuliskan nama panggilan, underscore, tahun alumni lulus. Oke, yang ketujuh, untuk sesi tanya-jawab, peserta yang mengikuti diskusi dapat menuliskan pertanyaannya di chat box. Jadi ketika narasumber nanti mempresentasikan materi, teman-teman alumni atau Bapak Ibu guru boleh untuk mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan lewat chat box. Nantinya akan dipilih oleh moderator, akan dipilih secara acak untuk menyampaikannya secara live kepada narasumber. Oke, selanjutnya nomor 8. Setelah acara selesai, peserta webinar diharapkan untuk mengisi istilahnya evaluasi di link kami, yaitu bit.ly/eval/Saka 2 sebagai bahan evaluasi. Untuk bagaimana sih webinar untuk selanjutnya agar makin berkembang, makin bagus, dan makin inovatif sebenarnya. Jadi kami minta juga untuk memberikan ide tentang masukan tentang tema selanjutnya, misalkan, oh Mas boleh ini tentang kedinasan, atau boleh Mas tentang TNI, pilot, atau apapun itu bisa disampaikan lewat evaluasinya itu. Bisa kalau misalkan ada rekomendasi narasumber siapa nih bulan September, Oktober, atau sampai Desember, bisa disampaikan lewat bit.ly tersebut. Lalu yang ke-9, tak kalah pentingnya dan tak kalah menariknya, nanti ada story challenge. Jadi diminta untuk teman-teman, khususnya siswa-siswi dan alumni, bisa mungkin mendokumentasikan webinar ini. Setelah itu bisa diupload di story-nya masing-masing, story Instagram, dengan menandai @skosaka_ dan @prabaambara. Jadi biar acara kita ini biar makin gede, makin rame gitu, makin meriah. Ternyata benar-benar diselenggarakan dengan bagus gitu. Dan nanti ada
untuk story yang paling menarik, ada hadiah untuk 3 pemenang yang beruntung, pulsa sebesar 50.000 per orang. Jadi 3 orang nanti kita pilih. Jadi dibikin semenarik mungkin. Oke, itu untuk tata tertib. Lalu saya kembali ke teman-teman, apakah Mbak Diah Prameswari sudah bergabung? Cek sound, cek sound. Halo Mas Inggar. Oke, selamat pagi Mbak Diah. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Teman-teman semua sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Dan semoga teman-teman juga sehat ya. Mohon izin Amin, Bapak amin. Guru yang baru bergabung, Mem Aris. Selamat pagi Mem. Terima kasih atas supportnya Mem. Lalu saya ingin menyapa Mbak Mutmainah. Halo Mbak Mutmainah, apa kabar Mbak? Halo Mas Inggar dan teman-teman semua, alhamdulillah baik, sehat. Dan perlu diketahui teman-teman, untuk narasumber dan moderator kita kali ini berasal dari alumni 2011, alumni SMA Negeri 1 Kalasan. Jadi asli SMA Negeri 1 Kalasan, produk SMA Negeri 1 Kalasan. Yang kini sudah jadi orang lah istilahnya, jadi orang di bidangnya masing-masing. Jadi mungkin harapannya buat teman-teman khususnya adik-adik bisa mengambil ilmu, mengambil wawasan dari apa yang disampaikan nanti oleh Mbak Mutmainah, bisa diserap, bisa semakin termotivasi istilahnya gitu. Agar kita selalu berani bermimpi, meraih mimpi setinggi mungkin. Oke, tak berpanjang lebar, kita akan segera mulai sambil menunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Sebenarnya yang registrasi sudah 70-an orang, tapi yang baru bergabung baru 30 orang ya. Jadi nanti kita tunggu aja, mungkin sedang ada kesibukan masing-masing gitu. Oke, saya di sini akan langsung ke Mbak Diah ya Mbak ya. Boleh? Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang yang baru bergabung webinar kali ini, yang kemarin kan webinar pertama sudah terlaksana, tapi mungkin belum ada yang bergabung. Yang bergabung baru hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Skosaka. Apa itu Skosaka? Skosaka itu adalah kepanjangannya Sharing Knowledge and Optimism of Saka. Jadi intinya kami membentuk suatu wadah untuk memberikan motivasi, inspirasi atau pengalaman di bidang pendidikan atau di bidang kerjaan yang itu narasumbernya berasal dari alumni kita, alumni SMA Negeri 1 Kalasan, dan ingin sharingkan kepada teman-teman semua gitu, khususnya untuk siswa-siswi Saka yang saat ini masih bingung nih kayaknya, masih bingung nanti mau kuliah di mana, nanti mau kerja di mana gitu. Nah, harapannya dengan adanya webinar Inspirasi Kelas 2 ini yang diselenggarakan oleh Skosaka bisa membuka wawasan. Itu intinya dari Skosaka. Dan Skosaka ini nanti akan diadakan per bulan, setiap bulan sekali dengan menghadirkan narasumber dan moderator yang berbeda. Jadi fresh. Jadi biar nggak bosan juga kan. Nanti bakal ada ilmu-ilmu baru dari berbagai macam latar belakang pendidikan atau pekerjaan. Oke, lanjut saja. Saya ingin ke Mbak Diah. Moderator kali ini akan dibawa oleh Mbak Diah Prameswari, alumni Saka 2011 juga. Kebetulan dulu juga pernah 3 tahun ya Mbak sekelas dengan saya, SMP Negeri 1 Kalasan, ya, alumni SMP Negeri 1 Kalasan. Terus SMA Negeri 1 Kalasan pernah sekelas juga ya Mbak, kalau nggak salah. Kelas 2 ya? Kelas 2. Oke. Kelas 2. Kelas 11 IPA 2. IPA 3 kalau cah. IPA 3. Oh, IPA 3. Ya. Oke. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Mbak Diah. Nama lengkap Mbak Diah Prameswari. Lahir di Wonogiri 17 Juni 93. Wah, Wonogiri ini terkenal baksonya nih. Ya. Saat ini aktif di ini ya Mbak ya, staf pendidikan di Universitas Teknologi Yogyakarta. Benar ya Mbak ya? Betul, Mas. Iya, betul.
alamat rumah di Pondok RT 7 RW 2 Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Ya, teman-teman yang mau main boleh. Oke, nanti silakan kalau pengen main juga nggak apa-apa. Oh iya, Mbak Dia itu juga terkenal sebagai official MC 3 bahasa. Jadi bahasa Inggris secara internasionalnya, terus bahasa Indonesia dan Jawa. Jadi kalau misalkan teman-teman ada acara ngantenan ya Mbak ya, mantenan atau hajatan Iya, apapun itu bisa mengundang Mbak Dia sebagai MC. Boleh. MC handal lah, sudah terpercaya ya. Udah sampai internasional juga ya Mbak ya. Luar biasa lah. Alumni. Alhamdulillah sudah. Siap. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin menyampaikan pengalamannya Mbak Dia dari tahun 2010 sampai 2012 sebagai jurnalis Gembira, majalah Gembira ya Mbak ya, di Departemen Nasional Di Education. Dipora. Oke. Lalu Juni sampai Desember 2012 sebagai sales marketing kedaulatan rakyat. Wah, ini Betul. benar-benar jurnalis ini ya. Berjuang dari bawah. Ya. Terus 2012 sampai 2015 sebagai assistant lecturer basic programming information system department. Ini di UTY Mbak ya? Iya, jadi itu waktu masih kuliah itu jadi asisten dosen pemrograman. Oke, mantap sekali nih. Lalu 2015 sampai 2017 sebagai communication staff of cooperation and international affairs UTY. Iya. 2017 sampai 2018 sebagai secretary of undergraduate program in Faculty of Humanities di UTY juga ya Mbak ya? Iya, betul. Sekarang 2019 sampai sekarang sebagai staf perpustakaan di UTY Mbak ya? Oke, siap. Keren sekali ini prestasinya Mbak Dia yang terkenal sebagai official MC, MC internasional Mbak Dia itu. Oke, langsung saja teman-teman, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, saya persilahkan kepada Mbak Diah Prameswari untuk membawakan acara. Monggo Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Nova Enggar, teman-teman. Sebelumnya saya awali dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Karena ini tema seminarnya semi formal ya, jadi mungkin kita akan bawa santai aja. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah join, Mem Aris, terima kasih, selamat pagi. Dan juga teman-teman alumni Saka dari angkatan berapapun yang sudah join pada pagi hari ini, selamat pagi. Pembicara kita Mbak Mutmainah, SPD MSC, selamat pagi Mbak Mutmainah. Selamat pagi Mbak Dia. Oke, kemudian teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalasan, selamat pagi semuanya. Dan Bapak Ibu guru yang baru saja join, ini ada Ibu Puspali 4 Lelawati, Bu. Selamat pagi. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh panitia dari Sekosaka untuk menjadi moderator di webinar inspirasi yang kedua. Kalau saya boleh katakan webinar pada pagi hari ini itu sangat-sangat menginspirasi ya, karena temanya aja sharing experience, knowledge, and optimism. Jadi nanti Mbak Mutmainah akan membagikan pengalaman, wawasan, dan juga pengetahuannya untuk teman-teman siswa-siswi dan juga alumni dari SMA Negeri 1 Kalasan. Dan juga tadi sudah disebutkan, mungkin bukan tadi ya, tapi di poster teman-teman pasti bisa lihat prestasi Mbak Mutmainah ini, kalau saya bilang atau anak-anak zaman sekarang bilang itu tuh awesome banget. Awesome ya, bukan asem. Beliau ini kandidat doktor loh, angkatan 2011, itu seangkatan dengan saya, berarti mungkin kelahirannya tahun 93. Umurnya aja belum ada 30 tahun dan sudah jadi kandidat doktor. Studinya sudah S3. Di usia yang belum ada 30 tahun itu benar-benar inspirasi sih. Selain itu, Mbak Mutmainah ini juga awardee dari LPDP UGM. Beasiswa LPDP yang saya yakin teman-teman SMA Negeri 1 Kalasan semua tuh pasti mengidam-idamkan bisa dapat LPDP, karena LPDP itu benar-benar susah untuk didapatkan
tetapi juga bukan tidak mungkin untuk didapatkan. Nah, nanti untuk teman-teman yang penasaran gimana nih tips dan juga saran-saran dari seorang Mbak Mutmainah untuk teman-teman yang sekarang sedang menata masa depannya. Nanti nih setelah lulus dari SMA 1 Kalasan mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Dengan pembiayaan yang bagaimana? Mau mandiri kah? Mau cari beasiswa kah? Kalau cari beasiswa, caranya seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa simak di sini. Oke, sebelum kita mulai, kalau tadi sudah Mas Enggar membacakan CV saya, yang biasa aja sih sebenarnya, sekarang saya sudah dihadapkan dengan CV seorang Mbak Mutmainah yang luar biasa, saya aja bacanya merinding. Baik, langsung akan saya bacakan aja personal profile dari Mbak Mutmainah. Nama lengkap beliau adalah Mutmainah, gelarnya SPD MSc, sudah lulus S1, sudah lulus S2, Sarjana Pendidikan dan Magister of Science. Dan sekarang sedang menempuh S3, artinya gelarnya ya kandidat doktor. Kemudian Mbak Mutmainah ini ketika sekolah dulu kami seangkatan itu biasa dipanggil Mbak Iin. Beliau lahir seangkatan dengan saya di tahun 93 dan rumahnya juga nggak jauh, sama-sama masih lingkup Kabupaten Sleman. Kalau saya di Kalasan, Mbak Mutmainah di Prambanan, di Bendungan Sumberharjo Prambanan. Nggak jauh-jauh banget. Kemudian female ya, Muslim, dan kalau boleh saya publikasi, masih single ini Mbak Mutmainah, sama dengan saya, kita sama-sama single ya Mbak. Siapa tahu di sini ada ya putra-putri dari angkatan Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh mungkin sedang mencari bibit, bebet, dan bobot bisa dipertimbangkan. Oke, kalau tadi itu personal profilnya seorang Mbak Mutmainah, sekarang kita sama-sama tahu beliau lulus dari SMA Kalasan tahun 2011. Tidak perlu saya sebutkan SD SMP-nya, saya langsung akan ke Mbak Mutmainah ini melanjutkan studinya, studi S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kalau teman-teman mau tahu GPA atau IPK waktu lulusnya, merinding bro, 3,86, 3.86 dari 4 di program studi pendidikan kimia ya, Faculty of Mathematics and Natural Science di UNY. 3,86. Ini sungguh-sungguh keren banget sih, maksudnya pinter banget beliau ini. Dan beliau ini adalah lulusan terbaik di angkatannya ketika wisuda tahun 2015. Lulusan terbaik se-UNY, teman-teman bisa bayangin, GOR UNY itu kalau wisuda isinya sekian ribu orang dan dia itu lulusan terbaik. Can you imagine? Kemudian di tahun 2016, Mbak Mutmainah melanjutkan pendidikan postgraduate-nya atau S2 di program studi kimia di Faculty of Mathematics and Natural Science di UGM. Dan lagi-lagi IPK-nya atau GPA-nya ini mencengangkan banget. 3,91 dari 4. Bayangin nggak? Itu tuh A semua. Paling B-nya tuh cuma 1-2. Semua mata kuliahnya itu nilainya A. Dan mungkin tesisnya juga nilainya A. Betapa menginspirasi Mbak Mutmainah pada pagi hari ini ya. Oke, kalau itu tadi formal education-nya, sekarang saya akan langsung ke prestasi-prestasi Mbak Mutmainah. Tentu saja karena beliau sudah menempuh S1 dan S2, apalagi sekarang sudah S3, sangat penting bagi Mbak Mutmainah untuk menerbitkan yang namanya publikasi. Publikasi ini nantinya bisa biasanya dimuat di jurnal-jurnal nasional terindeks atau jurnal internasional. Nah, teman-teman yang nantinya akan berkarir menjadi dosen misalnya, publikasi ini menjadi bagian yang sangat penting di karir teman-teman nantinya. Beberapa publikasi Mbak Mutmainah diantaranya, saya bacakan beberapa judulnya ya. Yang pertama itu terbit di tahun 2019, berjudul Chemical Synthesis of Monosaccharid Lauric Acid Esters as Antibacterial and Antifungal Agents. Dan publikasi ini diterbitkan di scientific.net. Jadi teman-teman kalau mau ngecek bagaimana publikasi Mbak Mutmainah, kemudian isinya seperti apa, teman-teman bisa cek di www.scientific.net. Itu publikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, publikasinya berjudul Antibacterial and Antifungal Activity of 3 Monosaccharid Monomeristate Derivatives Molecules. Ini juga diterbitkan di Molecules, jadi nanti teman-teman bisa akses publikasinya di sana. Kemudian yang ketiga,
itu diterbitkan di Journal of Environmental Chemical Engineering. Ini judulnya panjang banget ya. Simultaneous removal of lead, chromium, and copper heavy metal ions through an adsorption process using C-phenyl calyx. Mungkin kalau pagi ini ada teman-teman dari prodi IPS atau jurusan IPS yang join mungkin agak bingung ya. Cuman seandainya ingin membaca sebagai knowledge atau wawasan saja, saya rasa tidak ada salahnya juga. Teman-teman, publikasinya dimuat di Journal of Environmental Chemical Engineering. Kemudian, itu tadi beberapa publikasi Mbak Mutmainah. Kemudian, beliau juga mengikuti konferensi. Dan konferensinya ini bukan konferensi biasa, tapi international conference. Beliau menjadi presenter atau bukan pembawa acara, tapi penyampai materi di conference tersebut. Di acara The Fourth International Conference on Science and Technology di bulan Agustus tahun 2018. Kemudian, kalau tadi sudah kita sebutkan formal education, kemudian publikasinya, formal education-nya, Mbak Mutmainah juga punya pengalaman kerja dan juga pelatihan yang luar biasa. Beliau memulai karirnya di tahun 2016, itu ini training ya, itu sebagai partisipan of International Journal Writing Workshop. Jadi menjadi peserta penulisan jurnal internasional di Fakultas Matematika dan Natural Science di UGM. Kemudian di 2017, beliau menjadi peserta Instrumental Workshop for NMR Spectrometer yang diselenggarakan oleh UGM. Kemudian beliau juga pernah mengajar sebagai tutor kimia untuk siswa-siswi SMA di Primagama, itu dari 2015 sampai 2019, dan juga tahun 2019 beliau pernah menjadi guru SMA di SMA IT Abu Bakar, Yogyakarta. Nah, karena beliau ini berprestasi, tentu saja beliau mendapatkan banyak inspirasi dari berbagai hal ya. Salah satunya adalah beliau ini aktif di organisasi di Yogyakarta maupun di Jepang saat ini. Tahun 2015, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Karang Taruna Perwita Jaya di Bendungan Prambanan. Kemudian di tahun 2016 pernah menjadi Staff Research and Technology Division of Chemistry Postgraduate. Jadi menjadi staf untuk bagian risetnya di Magister Kimia di UGM. Kemudian pernah juga menjadi staf di Karang Taruna Desa, Kelurahan Sumberharjo, dan sekarang beliau aktif menjadi sekretaris Indonesian Student Association atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hokkaido, Jepang. Itu tadi pengalaman organisasi dan aktivitas Mbak Mutmainah. Kemudian di sini yang sangat menarik juga, yang akan terakhir saya bacakan sebagai CV-nya Mbak Mutmainah adalah penghargaan dan juga beasiswa yang pernah diraih oleh Mbak Mutmainah. Jadi selama kuliah dari S1 sampai S3, beliau itu selalu mendapatkan beasiswa. Dan beasiswanya adalah bantuan belajar mahasiswa atau BBM dari Dikti, LL Dikti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di tahun 2016, beliau mendapatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP Scholarship atau beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Indonesia. Dan dari 2019 sampai sekarang, beliau mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan, MAX, Monbu Kagakusho Scholarship Japan. Itu tadi, teman-teman, sekilas, bukan sekilas ya, dan juga tidak singkat saya rasa CV dari seorang Mbak Mutmainah, panjang sekali perjalanannya, dan tentu saja kita semua sudah penasaran bagaimana seorang Mbak Mutmainah mengawali hidupnya yang sangat keren saat ini, kemudian bagaimana tips-tipsnya, tentu saja kita semua pengen tahu. Langsung saja teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita sama-sama menyaksikan pemaparan dari Mbak Mutmainah SPD MSc dalam webinar inspirasi kedua Sharing Experience, Knowledge, and Optimism of Saka. Kepada Mbak Mutmainah, the time is yours. Ya, terima kasih kepada Mbak Diah yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya mohon izin kepada host untuk diperbolehkan share screen.
karena ini disable participants Sudah, screen Mbak. sharing. Sudah, Mbak In? Ya, saya sudah? Sudah. Oh, baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Terima kasih juga kepada panitia Sekosaka yang telah mengakomodasi acara yang keren ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kalasan yang telah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama tadi saya lihat Ibu Sri Suramti sudah bergabung. Selamat pagi Ibu. Kemudian ada Bu Sri Purwati, ada Mem Aris, dan juga guru tari kesayangan saya Ibu Puspa Limpat Lelawati. Selamat pagi Bu Limpat. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, jasmani, rohani, dan tetap bahagia walaupun di kondisi pandemi yang saat ini yang mungkin banyak orang agak stres ya. Oke. Hari ini saya akan sharing, ini cerita-cerita ngobrol-ngobrol santai saja, mengenai perjalanan hidup saya, perjalanan studi saya dari, kalau bisa dibilang dari nothing menjadi almost something ya, belum menjadi something yang banyak orang keren di luar sana, tapi izinkanlah saya yang bukan apa-apa ini untuk share sedikit ilmu saya, sedikit pengalaman saya, semoga bisa diambil pelajaran dan juga motivasinya untuk teman-teman semua. Oke, jadi saya alumni Saka 2011. Oh ya, sebelumnya tadi sedikit koreksi ya, Mbak Dia. Ya. Saya ini bukan lulusan terbaik 1 UNY. Itu sangat keren sekali ya. Cuma satu, tidak apa-apa, terima kasih. Satu jurusan saja, tidak sampai 1 UNY. Oke, terima kasih atas pemaparan CV-nya yang sangat lengkap sekali tadi. Mbak Dia juga tidak kalah keren ya. Oke, jadi izinkan saya memulai dengan mengingat kembali kegiatan yang saya ikuti saat saya berada di sekolah di SMA Negeri 1 Kalasan. Tentunya sebagai pelajar, yang pertama kali dan yang wajib kita laksanakan adalah belajar ya. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jadi selain belajar, saya juga ikut kegiatan ekstrakurikuler tari. Di sini guru tari saya yang the best ada di sini juga, Ibu Limpat. Jadi saya ikut ekstrakurikuler tari. Jadi kalau ada kegiatan pentas seni seperti itu, saya sering diminta untuk menari ya, biasanya tari gambiong atau tari yang lainnya. Terus yang di sebelah kanan itu adalah ketika saya dulu menari di Bali, di Kabupaten Jemberana. Jadi ada ulang tahun Kabupaten Jemberana, Bali. Jadi ikut dalam kontingen Kabupaten Sleman ya, Kabupaten Sleman saat itu diundang untuk memeriahkan acara ulang tahun Kabupaten Jemberana, Bali. Kemudian selain itu saya juga ikut beberapa lomba Olimpiade Kimia salah satunya karena saya benar-benar cinta dengan kimia. Walaupun tidak pernah menang ya. Jadi walaupun saya cinta dengan kimia, ternyata saya tidak sepandai itu dalam bidang kimia. Saya belum pernah mendapatkan penghargaan di bidang Olimpiade Kimia. Yang kedua, ikut tim Lomba Cerdas Cermat untuk UUD 45 dan TAP MPR bersama dengan Mas Enggar, Mbak Alfi, dan Mas Ramadan juga yang ada di sini, yang join di sini. Kemudian ada Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup. Dan saat itu sempat terjadi dilema karena dua lomba ini finalnya di provinsi kalau tidak salah harinya bersamaan. Tapi akhirnya saya mengikuti yang Lomba Cerdas Cermat UUD dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Yang lingkungan hidup juga alhamdulillah mendapatkan juara. Saya digantikan oleh teman saya. Dan ini di sini saya share beberapa foto. Ini tim Lomba Cerdas Cermat UUD 45 dan TAP MPR ya. Sejauh pengetahuan saya, jika saya salah mohon dikoreksi, tim LCC UUD 45 dan TAP MPR SMA Kalasan ini prestasi tertingginya, kalau saya tidak salah ya, itu pada angkatan kami, angkatan 2011 ini, kalau tidak salah.
Oh ya, itu juara 3 tingkat provinsi. Yang tengah ini ketika kami setelah menerima piala juara 3, di sini ada ada guru kami tercinta Ibu Maimunah, di sebelah kanan juga ada Ibu Maimunah dan Ibu Gelis, tentunya juga Ibu Sri Purwati yang selalu menggembleng kami untuk belajar menghafalkan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Oke, jadi hari ini saya akan fokus sharing tentang perjalanan saya sekolah dengan beasiswa dari S1, S2, dan S3 sampai dengan S3 saat ini. Kalau ada yang mendengar spoiler yang dikirimkan oleh teman-teman panitia, saya menyebutkan bahwa saya dulu hampir tidak bisa lanjut kuliah. Tapi sekarang saya ada di sini sebagai doctoral candidate di Hokkaido University, Jepang. Nah, mengapa sampai saya itu hampir tidak kuliah? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor orang tua. Pandangan orang tua saya dulu berpandangan bahwa lulus SMA saja sudah cukup. Yang penting pernah sekolah, jadi tidak mudah dibohongi orang. Simple sekali. Kemudian juga dari segi ekonomi, pada saat itu mungkin hampir tidak mungkin untuk saya melanjutkan kuliah. Bapak saya itu bekerja sebagai penjaga sekolah di SMP, di mana itu SMP saya dulu, penjaga sekolah di SMP, dan untuk gajinya itu pada tahun 2010 itu kalau saya tidak salah ingat gajinya 100.000 atau 120.000 per bulan. Tapi alhamdulillah ibu saya dapat kantin, jadi selain penjaga sekolah jaga malam 24 jam di SMP tersebut, ibu saya diberi kantin gitu. Jadi mostly hidup kami itu tercukupi dari jualan di kantin tersebut. Tapi mungkin kurang mencukupi untuk membiayai anak-anaknya kuliah. Dan juga saya itu 5 bersaudara, 2 kakak saya itu tidak ada yang kuliah. Kakak saya yang pertama dulu sempat ditawari untuk, kalau ada yang tahu dulu ada PMDK, saya kurang paham apa itu kepanjangannya dari PMDK, tapi seperti, kamu bisa masuk kuliah dengan lebih mudah, jalur lebih mudah gitulah intinya. Tapi karena beliau itu merasa masih punya 4 adik, dan juga beliau anak pertama, dan beliau beranggapan bahwa mendingan saya kerja dan bantu orang tua saya. Jadi beliau akhirnya tidak kuliah. Kakak saya yang kedua juga lulus SMK dan beliau tidak kuliah. Jadi saya pada saat itu langsung ya tertanam mindset dalam diri saya, oke, mungkin saya tidak kuliah, saya cuma sampai SMA saja. Lalu kemudian saat SMP itu saya berpikir, kalau saya sekolah di SMA, maka saya harus kuliah. Kalau saya tidak mau kuliah, saya harus sekolah di SMK. Minimal saya bisa mendapatkan skill. Akhirnya karena saya itu saat itu sangat suka dengan tari ya, saya hampir mau masuk ke SMKI jurusan seni tari. Karena SMKI itu cukup jauh dari rumah saya bahkan sudah survei di mana saya akan kos. Tapi batal, karena ada masukan lah dari guru. Walaupun saya tidak bilang SMKI itu sekolah yang tidak bagus ya. SMKI itu keren, apalagi kalau mau jadi penari, SMKI itu keren untuk dapatkan basicnya. Makanya saya sangat ingin masuk ke sana, karena saya ingin jadi penari yang profesional pada saat itu. Karena dulu ada anak dari guru saya yang menari sampai ke Jepang, menari sampai kemana-mana. Jadi keren, saya ingin seperti itu. Tapi kemudian ada salah satu guru saya, yang orang tua saya juga kenal, karena guru saya adalah guru di tempat bapak saya bekerja juga. Jadi beliau ngobrol-ngobrol dengan bapak saya, eman-eman lah. Ini saya ada pakai bahasa Jawanya dikit, gak apa-apa ya. Eman-eman lah, si bocah ini kan lumayan pinter. Alhamdulillah saya selalu juara umum waktu di SMP dulu. Jadi eman-eman lah, kalau langsung memutuskan jadi penari, coba dulu di SMA, siapa tahu nanti berubah pikiran. Jadi coba dulu di SMA, kalau suka tari, ikutlah sanggar. Ikut sanggar atau ikut kegiatan menari yang
di luar sekolah itu. Jadi kalau nanti dia bagus di sanggar atau di tempat lain yang bisa mengasah skill dia menari, untuk jadi penari itu mudah saja, nanti bisa latihan. Tapi siapa tahu saat kuliah di SMA itu dia akan berubah pikiran, dia akan lebih matang dan memikirkan masa depannya lagi. Mungkin ada banyak kemungkinan yang lain, bukan langsung saklek kamu akan jadi penari karena kamu sudah di SMKI jurusan tari. Bukan berarti menjadi penari itu tidak baik. Tapi karena waktu itu saya masih belum matang, jadi kemungkinannya masih ada banyak. Akhirnya, saya memutuskan untuk lanjut ke SMA Negeri 1 Kalasan. Kelas 1, kelas 2 itu masih mungkin tetap jadi penari saja. Sebenarnya saya mau kuliah, tapi mungkin kuliah jurusan tari juga. Terus mulai nih suka sama kimia, sempat ada keinginan mau jadi guru kimia. Karena dari kecil, saya adalah salah satu anak yang cita-citanya itu konsisten dari kecil. Dari saya TK mungkin. Saya ingin menjadi guru. Saya kalau ditanya tidak pernah sekalipun menjawab saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi apa ya? Ya, polisi atau yang lainnya. Saya mau jadi guru dari kecil. Saya suka ngomong sendiri, saya suka ngomong di depan kaca, saya suka ngajar siswa-siswa bayangan saya dari kecil. Terus karena saya juga tetap tidak berani bilang ke orang tua saya kalau saya mau lanjut kuliah, ya saya tahan-tahan saja. Dan bagaimanakah akhirnya saya memutuskan untuk kuliah? Itu ada banyak faktor, salah satunya adalah faktor guru. Salah satu guru yang selalu mendukung saya untuk Mbak lanjut kuliah itu adalah almarhumah Ibu Nani. Jadi bukan hanya Bu Nani ya, banyak sekali guru yang mungkin pada yang fokusnya itu guru BK ya. Kelas 10 dulu sama Bu Padma, kelas 11, kelas 12 bersama dengan Bu Nani. Beliau-beliau inilah yang selalu memberi motivasi, baik klasikal di kelas maupun saat kami ngobrol berdua gitu. Bisa, sekolah itu banyak jalannya, ada banyak beasiswa gitu. Nah, akhirnya ada satu secercah harapan, itu ada kesempatan beasiswa namanya PBUTM UGM, Pemilihan Bibit Unggul Tidak Mampu Universitas Gadjah Mada. Setiap tahunnya itu SMA Negeri 1 Kalasan ada seleksi tingkat sekolah, kemudian dipilih satu untuk mendaftar PBUTM UGM ini. Tapi saat tahun saya itu alhamdulillah ada 2 orang dari IPA yang diloloskan di tahap sekolah, kemudian mendaftar PBUTM UGM. Sebenarnya saya mau jadi guru, tapi aduh UGM, bisa jadi guru nggak ya kalau di kimia murni? Agak bimbang, tapi oke, karena ini kesempatan saya kuliah, saya daftar. Lah kok ya malangnya pada tahun itu saya sudah daftar online, PBUTM ditiadakan. Ya, sempat sedih, aduh kehilangan kesempatan kuliah. Terus mungkin tidak ada hitungan bulan ya. Kemudian ada kabar baik lagi, ditiadakan tapi ada jalur yang lain, namanya jalur bidik misi. Oh, oke, saya akan daftar bidik misi. Saya yakinkan orang tua saya ya mungkin masuk kategori untuk mendapatkan bidik misi. Prestasi saya di SMA lumayan, tidak yang paling bagus di satu sekolah, tapi lumayan. Saya yakin nih mau masuk. Lah kok rezekinya lagi saya ditolak. Beasiswa bidik misi ini belum diterima. Saya daftar pendidikan kimia UNY dan belum diterima. Udahlah, hancurlah semua. Saya melihat pengumuman itu sedih, hancur, berantakan. Sudah tidak ada kesempatan untuk kuliah. Tapi ternyata orang tua saya itu mulai melihat semangat saya untuk lanjut kuliah. Karena kan otomatis orang tua saya tahu saya mendaftar ini, gagal. Oh, berarti si anak ini memang mau lanjut kuliah. Akhirnya ayah saya, bapak saya, itu bilang, ya udah daftar pakai jalur yang bayar, nggak apa-apa. Nanti Rakyo ada rezekinya. Karena kamu itu, saya yakin, Bapak yakin kalau kamu sekolah itu kamu nanti jadi, karena kamu itu suka belajar, ke intinya. Ya, akhirnya orang tua mulai merestui, kemudian saya mendaftar, biaya pendaftaran pada saat itu 175.000, di mana itu nominal yang cukup besar, karena gaji bapak saya 120.000 ya.
Oke, bayar biaya pendaftaran, kemudian tes. Terus saya ingat sekali Bu Nani itu saat mulai pendaftaran itu ngobrol dengan kami. Di situ ada saya ingat ada Mbak Diana, Mbak Tias, teman-teman saya. Itu beliau gini, saya yakin kalian nanti keterima kok. Yang kemarin itu yang jalur SNMPTN undangan itu mungkin ada faktor luck, ada ya keberuntungan aja. Tapi kalau kalian jangan tulis, saya yakin kalian pasti keterima. Oke, saya semangat belajar dan akhirnya alhamdulillah diterima jalur SNMPTN di Pendidikan Kimia UNY. Jurusan yang sangat saya idam-idamkan. Bukan kedokteran, bukan jurusan yang dianggap keren oleh orang lain, tapi jurusan pendidikan kimia. Karena di situ ada dua hal yang digabung jadi satu pendidikan. Karena saya mau jadi guru, saya berpikir, oke, saya harus masuk bidang pendidikan. Kedua adalah kimia. Kimia adalah mata pelajaran yang saya suka. Mulai dari SMA kelas 1 ya, Ibu Bibi Sri Juwari, guru saya kelas 10, kemudian Bu Siti Mardia, dan kelas 12 dengan Ibu Bibi lagi. Jadi beliau-beliau inilah yang membuat saya sangat tertarik dengan kimia. Oke, akhirnya saya masuk ke S1 Pendidikan Kimia UNY dengan jalur SNMPTN tahun 2011. Kegiatan saya standar seperti mahasiswa yang lainnya, kadang ikut kepanitiaan, ikut juga organisasi. Saat itu DPM yang saya ikuti, Dewan Pertimbangan Mahasiswa, FMIPA UGM. Kemudian lulus pada bulan April 2015. Masa studi 3 tahun 9 bulan, sebetulnya hampir 4 tahun ya, supaya terlihat lebih menarik. Jadi saya tulis 3 tahun 9 bulan, supaya kepalanya masih kepala 3. Hampir 4 tahun juga, alhamdulillah on time. Alhamdulillah lulusan terbaik jurusan saja. Lulusan terbaik jurusan, tapi itu sudah membanggakan dan saya mengira itu adalah prestasi tertinggi saya. Saya sudah bisa lulus S1 yang dulunya hampir tidak kuliah, bisa lulus S1 itu sudah sangat-sangat bahagia. IPK-nya 3,84. Mungkin ada yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari saya, tetapi sekarang saya menyadari IPK itu hanyalah angka. Tapi IPK itu juga penting sebagai tiket kita untuk mendaftar ke pekerjaan dan lainnya, itu sebagai tiket. Nah, karena masuk jalur yang umum, saya harus bayar uang masuk. Saya masih ingat 8.105.000, itu angka yang sangat besar, terutama untuk orang tua saya. Saya nggak tahu dari mana uang itu. Seingat saya mungkin ibu saya menjual tabungan-tabungan perhiasannya dan mungkin pinjam di koperasi di SMP tempat kerja bapak saya. Saya sedikit lupa dapat dari mana, tapi itulah perjuangan orang tua ya. Karena itu saya sangat cinta dengan orang tua saya. Oke, kemudian tapi semester 2 sampai 8 gratis. Kok bisa gratis? Dapat apa? Ada satu beasiswa namanya beasiswa BBM, Bantuan Belajar Mahasiswa. Nominalnya tidak terlalu besar, 350.000 per bulan. Tetapi karena SPP di UNY itu, dulu saat saya kuliah cuma 705.000 per semester. Artinya, uang beasiswa 2 bulan sudah bisa untuk membayar 1 semester. Dan saya masih bisa menabung, jadi saya anggap kuliah saya itu gratis selama semester 2 sampai semester 8 karena sudah mencukupi dan saya tidak minta uang untuk membayar SPP. Saya juga bisa nabung untuk beli laptop. Bayangkan, mahasiswa kalau tidak punya laptop pasti akan sangat susah kan, dan orang tua saya tidak mampu untuk membelikan laptop. Mungkin harus usaha lebih lagi untuk membelikan laptop anaknya. Saya tidak mau. Jadi saya menabung dari hasil beasiswa ini dan saya mulai ngeles privat gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman, adik-adik yang di SMA nggak tahu apa itu beasiswa BBM. Nah, beasiswa BBM itu beasiswa dari Kementerian Ristek Dikti ya. Ada 2 sebetulnya. Biasanya kita sebut beasiswa PPA BBM, karena ada 2 beasiswa dengan syarat yang hampir sama, dengan nominal yang sama, periode yang sama, itu beasiswa PPA dan BBM. Apa bedanya? Oh ya, BBM ini sekarang namanya berganti menjadi BBP-PPA, lebih ribet ya. Saya akan sebutnya BBM saja. Persyaratan umumnya adalah mahasiswa jelas, aktif. Bisa D3, bisa S1. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk kuliah,
dengan jalur yang reguler, tenang. Saat kalian kuliah itu ada banyak beasiswa. Tidak hanya ini, ada beasiswa yang lain seperti dari beasiswa Jarum, kemudian dulu ada beasiswa Super Semar dan beasiswa-beasiswa yang lain. Saya di sini akan membahas beasiswa yang saya dapatkan, yaitu beasiswa BBM. PPA ini untuk peningkatan prestasi akademik. Cara gampangnya untuk yang lebih pintar, untuk yang anak-anak pintar ya, untuk yang prestasinya lebih bagus. Dan BBM itu untuk yang kurang mampu. Saya daftar beasiswa BBM karena saya melihat kesempatan. Mungkin kesempatan saya akan lebih besar jika saya mendaftarkan beasiswa BBM dengan nilai saya yang agak bagus juga. Jadi saya akhirnya mendaftarkan beasiswa BBM dan saya mulai mendaftar itu semester 1 walaupun saya belum memiliki IPK. Waktu itu dibuka pendaftaran untuk mahasiswa semester 1, syaratnya adalah dengan nilai ujian nasional dan nilai raport. Jadi saya daftar itu, jadi perbedaan PPA dan BBM itu waktu dulu zaman saya itu syarat IPK-nya ya. Kalau PPA IPK minimalnya 3,25, untuk BBM IPK minimalnya 2,75. Lalu saya luluslah dari UNY dan saya lulus bulan April 2015. Setelah itu bulan Juni saya lihat ada kesempatan lanjut S2 melalui beasiswa yang namanya beasiswa LPDP. Akhirnya saya mendaftar, iseng-iseng berhadiah. Saya tidak pernah bilang sama orang tua saya, setiap saya mendaftarkan beasiswa atau apapun, saya sudah mendaftar, baru saya bilang, saya udah daftar ini, doakan saya lolos. Kalau nggak lolos, ya udah nanti saya cari kerja. Tapi coba-coba saya coba daftar beasiswa LPDP untuk lanjut S2, siapa tahu rezeki saya. Jadi saya lolos beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, itu tahun 2015 bulan Agustus, tapi karena ada persyaratan dari beasiswa LPDP ini, saya harus masuk kuliah paling cepat 3 bulan dari dinyatakan lolos beasiswa. Jadi saya tidak bisa masuk kuliah pada tahun itu, saya harus tunda 1 tahun untuk masuk kuliah tahun 2016. Selama ini selama periode 2015 sampai 2016 ini, saya ngajar jadi tentor di suatu lembaga pendidikan dan juga saya buka privat di rumah. Kemudian selama saya kuliah normal, ikut kepanitiaan, ada ikut organisasi juga, dan lulus pada bulan Juni 2018 dengan masa studi 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun juga. Cuma saya membuatnya jadi lebih detail, 1 tahun 10 bulan. Dan lulusan terbaik jurusan lagi. Jurusannya selama ini prestasi lulusan terbaik saya hanya di jurusan dengan IPK 3,91. Oke. Nah, saya mau sharing sedikit tentang beasiswa LPDP ini. Apa saja tahapan seleksi beasiswa LPDP jika nanti ada teman-teman yang mau lanjut S2 dan S3 dengan beasiswa LPDP. Sayangnya beasiswa LPDP ini belum ada yang untuk S1. Yang pertama, seleksinya administrasi. Kemudian dari seleksi administrasi ini ada seleksi substansial, di mana tahun 2015 itu ada wawancara, LGD, Leaderless Group Discussion, kemudian ada on the spot essay writing, kemudian ada kegiatan namanya persiapan keberangkatan, karena beasiswa LPDP ini mengcover untuk dalam negeri dan luar negeri. Jadi perlu persiapan keberangkatan, diberikan materi kepemimpinan, cinta tanah air, dan materi-materi yang lainnya, terutama cinta tanah air. Karena biasanya kalau sudah kuliah di luar negeri itu terlena dengan, ternyata di luar negeri lebih bebas, lebih modern, lebih menyenangkan, untuk berkarir lebih sepertinya memiliki masa depan yang lebih cerah. Banyak yang sudah kuliah ke luar negeri kemudian tidak mau pulang lagi ke Indonesia. Padahal saat mendaftarkan beasiswa itu saya akan mengabdi pada negara. Setelah itu lupa. Nah, untuk mencegah hal tersebut adalah diadakan persiapan keberangkatan ini untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air supaya nantinya pulang ke tanah air dan membangun tanah air lagi. Kemudian harus mendapatkan LOE dari university tujuan juga. Nah, di sini ada beberapa foto ketika persiapan keberangkatan angkatan saya. Sebagai informasi,
ada beberapa orang terkenal juga yang mendapatkan beasiswa LPDP ini. Salah satunya adalah Gusti Kanjeng Ratu Hayu, GKR Hayu, putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau itu kalau tidak salah PK kedua, saya PK angkatan 55, beliau itu PK angkatan 1 atau 2. Kemudian ada lagi artis Tasya Kamila, beliau seleksinya satu angkatan dengan saya, tapi PK-nya, persiapan keberangkatannya angkatan 50. Lanjut lagi, setelah lulus, masih ada lagi ya. Nah, beasiswa LPDP ini ada beberapa. Yang pertama, beasiswa pendidikan Indonesia untuk program magister dan doktor. Ada beasiswa afirmasi. Afirmasi ini untuk yang tidak mampu dan berprestasi juga, bisa juga dari teman-teman dari daerah 3T. Kemudian ada beasiswa dokter spesialis untuk yang sudah lulus S1 pendidikan dokter dan mengambil profesi dokter. Kalau mau lanjut lanjut dokter spesialis bisa menggunakan beasiswa ini, beasiswa LPDP. Ada juga beasiswa disertasi, bantuan riset, publikasi ilmiah. Komponen beasiswanya apa saja? Ada transportasi, berangkat dan pulang ke kota atau negara tujuan, ada gratis visa, kemudian yang jelas tentunya adalah uang kuliah ya, free, kemudian ada asuransi kesehatan, settlement allowance itu 2 kali living allowance, dan living allowance atau dana hidup bulanan. Kalau di Jogja itu dulu saya saat masuk itu Rp2.900.000 per bulan. Kemudian saat hampir lulus itu naik jadi Rp3.400.000 per bulan. Berarti settlement allowance-nya itu Rp6.800.000. Kemudian uang hidupnya Rp3.400.000 per bulan. Untuk daerah Jakarta, Surabaya lebih tinggi, kalau tidak salah Rp4.200.000 per bulan. Untuk negara lain menyesuaikan standar upah minimal di sana. Kemudian family allowance untuk S3 dan juga ada dana riset. Nah, kemudian lulus dari S2 ini, lagi-lagi saya melihat ada kesempatan beasiswa di Hokkaido University menggunakan beasiswa Max atau bahasa Jepangnya Mombuka Gakusho. Saya masuk tahun 2019. Kegiatan sekarang di sini normal seperti PhD student yang lainnya, ada penelitian, dan saya juga ikut kegiatan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan ada beberapa kegiatan seni. Tetap ada kegiatan seni yang saya ikuti. Lulus insya Allah, doakan semoga on time September 2022. Kenapa saya pilih Jepang? Yang pertama yang jelas karena ada kesempatan ya. Yang kedua, karena Jepang itu adalah salah satu negara maju di Asia. Semua orang tahu itu, kalau Jepang adalah negara maju di Asia. Kemudian ada juga budaya pekerja keras dan tepat waktu di Jepang ini yang dari dulu sangat saya kagumi. Dan saya ingin merasakan bagaimanakah etos kerja di sini, bagaimana kalau saya bekerja di sini, bagaimana meniru budaya mereka yang sangat on time. Kemudian ada salah satu peraih Nobel Kimia Organik di tahun 2010 itu berasal dari Hokkaido University, Jepang, yaitu Profesor Akira Suzuki, penemu reaksi Suzuki coupling. Dan Hokkaido ini adalah Jepang rasa Eropa. Kenapa? Karena tidak semua negara yang 4 musim itu benar-benar bisa merasakan perbedaan dari 4 musim. Ada negara atau kota yang saat winter itu tidak ada salju. Dan di Sapporo ini sangat perfect untuk saya yang dari kawasan yang panas-panas, dari daerah tropis di Indonesia yang hanya tahu musim panas dan musim panas. Musim hujan pun tetap panas kan. Sapporo adalah ibu kota Hokkaido ya, di mana Hokkaido University ini berada. Sapporo ini adalah salah satu kota yang paling bersalju di dunia. Kota ya, yang ada penghuninya, manusianya, kota yang betul-betul kota, bukan daerah hutan yang ada tumpukan saljunya, bukan, tapi kota paling bersalju di dunia, salah satunya. Oke, lalu bagaimana sih saat pertama kali saya ke sini? Karena ini benar-benar
pengalaman pertama kali saya jauh dari rumah. Karena saya itu dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, itu di Sleman. Betul-betul di Sleman. Bahkan tidak pindah kabupaten. Saya itu sekolahnya cuma lintas kecamatan. Dari Prambanan ke Kalasan ke Depok. Ya, cuma lintas kecamatan saja. Jadi sepanjang hidup saya dari saya lahir sampai dengan saya lulus S1, S2, umur 24 tahun setengah itu, belum ada 25 tahun ya, hampir 25 tahun. Ya, 24 tahun setengah. Selama 24,5 tahun itu saya selalu di rumah, sekolah di rumah, pulang ke rumah, ada orang tua, ada yang bertanya bagaimana tadi di sekolah. Dan sekarang saya harus di sini sendiri, pulang ke rumah tidak ada siapa-siapa, lapar harus masak sendiri, semuanya harus dikerjakan sendiri, tentunya ada banyak yang harus disesuaikan juga. Awalnya saya bahagia lah di sini. Lihat, oh Jepang ini bersih, udaranya bersih, semuanya teratur, lalu lintasnya tertib, teratur. Senang, ini fase honeymoon. Lihat banyak pemandangan yang berbeda. Saat itu saya datang saat autumn, di mana daun-daun mulai berubah warna jadi kuning dan merah. Di Indonesia semuanya hijau. Di sini semuanya perlahan-lahan berubah jadi kuning, merah, kemudian gugur. Itu sangat menarik. Tapi tentunya saya melalui juga fase saya down, saya merasa culture shock dengan budaya kerja di sini. Saya juga merasa kesulitan berkomunikasi karena sebagian besar penduduk Jepang itu tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka itu adalah Jepang itu adalah negara yang sangat bangga dengan bahasanya, jadi banyak yang tidak belajar bahasa Inggris. Jadi sulit ketika pergi ke toko gitu, bertanya sesuatu banyak yang tidak paham. Tersesat di jalan pun tidak ada yang bisa menjelaskan. Yaitu sangat struggling. Kemudian, perlahan-lahan saya mulai adaptasi, dan sekarang sudah ada di fase adaptasi, mulai bisa menikmati meskipun ya rumah adalah tempat yang terbaik ya. Rumah dalam artian daerah tempat tinggal kita, negara kita itu adalah tempat ternyaman. Dan mungkin nanti setelah saya pulang, saya akan mengalami reverse culture shock juga ketika kembali ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan. Nah, ini beberapa foto saya melalui 4 musim di Hokkaido ini. Saya sudah melalui semua musim. Yang ini adalah salju yang belum terlalu tebal, ini masih awal-awal turun salju, saya masih suka foto-foto. Ketika tebal-tebalnya salju, saya tidak pernah foto-foto karena mengeluarkan tangan dari sarung tangan itu sangat menyakitkan. Jadi saya tidak pernah foto-foto. Ini di awal-awal, sangat cantik ya. Tidak ada kehidupan, seperti semua pohonnya mati. Kemudian ini yang di sini adalah saat musim gugur. Jalanan yang saya tunjuk ini adalah tempat yang sama dengan foto yang sebelah paling kiri ini. Tempat yang sama, musim yang berbeda, sangat berbeda suasananya. Dan winter itu suasananya sangat sendu, sangat sedih. Masa-masa paling kangen rumah itu saat winter. Kemudian ini saat puasa, Ramadan kemarin, itu musimnya sedang musim semi, yang di belakang ini adalah pohon sakura. Di sepanjang jalan sepanjang 11 km itu pohon sakura semua. Dan yang kanan ini yang terbaru, sekarang sedang musim panas. Ladang bunga matahari di Hokkaido University ini ketika kami pulang dari sholat Idul Adha kemarin mampir. Seperti yang tadi saya sudah bilang, selain fokus dengan penelitian, saya juga ikut kegiatan seni. Kemarin sempat ikut festival seni. Harusnya ada beberapa kali manggung lagi, tapi karena corona banyak yang di-cancel ya. Ini ada festival kebudayaan gitu internasional, cuma di Hokkaido University. Alhamdulillah juara 1. Kami ini gabungannya dari Indonesia, 3 dari Indonesia, 1 dari Malaysia, dan masuk koran Jepang untuk pertama kalinya. Ya, cukup menyenangkan. Sebagai pelarian dari kegiatan lab yang sangat padat. Nah, ini adalah
bagaimana penampakan lab saya. Yang kanan bawah ini meja kerja saya, standar seperti lab kimia pada umumnya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah pesta akhir tahun. Lihatlah betapa kecilnya saya di antara mereka. Ini adalah salah satu juga yang dari dulu membuat saya insecure. Saya itu kecil ya. Mungkin teman-teman yang pernah melihat saya secara langsung bertemu dengan saya satu angkatan dengan saya tahu kalau saya ini perawakannya kecil. Jadi agak insecure juga saat pergi ke luar negeri, seperti anak kecil yang berjalan-jalan hilang di airport. Oke, nah sekarang masih ada waktu, saya mau share sedikit mengenai beasiswa Max atau membuka Gakusho yang saya dapat ini. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologinya Jepang. Nama lainnya membuka Gakusho, nama Jepangnya. Jadi Max ini menyediakan beasiswa untuk S1, S2, dan S3, bukan cuma S3 saja. Nah, karena di sini mungkin kebanyakan pesertanya teman-teman dari SMA Negeri 1 Kalasan, jadi saya akan share untuk beasiswa S1. Kesempatan beasiswa ini dibuka setiap tahun, dan masuk kuliahnya bulan April. Masa pendaftarannya biasanya bulan Juni-Juli setiap tahunnya. Pengumumannya Januari dan berangkat April pada musim semi. Fasilitasnya sekolah gratis, living allowance-nya 117.000 yen untuk S1, untuk S2 144.000, S3 145.000 yen. Untuk 117.000 yen ini untuk kurs sekarang mungkin sekitar 14 juta rupiah per bulan. Kemudian transportasi, berangkat ke Jepang dan pulang ke Indonesia nanti saat akhir studi. Kalau mau pulang di tengah-tengah harus menabung ya. Kemudian free student visa application. Nah, persyaratannya apa saja? Lulus SMA atau sederajat dan usia maksimal 24 tahun. Jadi tidak harus lulusan tahun tersebut. Nilai rata-rata rapor 6 semester minimal 84. Bukan untuk semua mata pelajaran, tapi kalau mau memilih program studi IPA, itu yang harus minimal 84 adalah matematika, bahasa Inggris, dan pilih salah satu antara fisika, kimia, biologi, atau kejuruan. Kalau dari kejuruan, misalnya dari kimia analis, atau dari otomotif, teknik mesin, dan lain sebagainya. Untuk IPS, matematika, bahasa Inggris, dan pilih salah satu, ekonomi, atau akuntansi, atau bahasa Jepang. Jadi bagi Bapak Ibu, ini kode ya, nanti adik-adik di SMA Kalasan itu nilainya jangan kecil-kecil, jadi nanti kalau sebenarnya mereka itu punya potensi untuk lanjut sekolah ke Jepang misalnya, kalau nilainya terlalu susah gitu, nanti kasihan tiketnya saja tidak bisa tiket untuk mendaftar itu dengan nilai rata-rata minimal tersebut. Bercanda gitu. Ya, untuk adik-adik semangat untuk mendapatkan nilai minimal rata-rata 84 selama 6 semester. Untuk yang IPA itu mutlak ya, harus minimal 84, tidak bisa kurang. Tapi untuk yang IPS, kalau mau mendaftar IPS, IPA boleh mendaftar IPS juga. Itu boleh kurang dari 84, tetapi harus memiliki nilai JLPT minimal level N3. JLPT itu seperti TOEFL-nya tapi dalam bahasa Jepang. Nah, jenis sekolahnya ini ada, jadi bidang studinya itu bisa dipilih IPA A, IPA B, IPA C, IPS A, IPS B, seperti itu. Seleksinya, daftaran, seleksi administrasi, ujian tulisnya, untuk IPA A dan IPA B dan IPA C hampir sama, bedanya adalah untuk IPA A itu yang masuk fisika, IPA B dan C yang masuk biologi. Tapi untuk matematika, bahasa Inggris, kimia, dan bahasa Jepang, semuanya sama. Untuk IPS, itu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. IPA boleh mendaftar ke IPS ya. Kemudian ujian wawancara, dan lama studinya di sini sama seperti di Indonesia 4 tahun untuk S1, tetapi karena dari luar negeri, karena international student, jadi ada sekolah persiapan 1 tahun untuk belajar bahasa dan pengetahuan dasar jurusan. Kecuali kedokteran ya, kedokteran itu 6 tahun, jadi total dengan persiapan itu 7 tahun. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya?
sudah sampai di sini. Tapi ini bukanlah akhir dari perjalanan saya. Jelas saya akan jalan terus dan menjalani kehidupan yang bermanfaat. Percaya atau tidak percaya, mungkin ini sedikit naif, tapi ketika kita itu bermanfaat untuk lingkungan kita, kita akan merasakan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya bukan ketika kita sukses banyak uang. Mungkin saya belum mencapai tahap tersebut juga ya, tapi menurut saya bukan ketika sukses banyak uang dan bisa membeli apapun, karena pasti akan merasa sendiri. Kita akan merasa betul-betul bahagia itu ketika bisa sharing, bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan sukses terbesar dalam hidup saya yang pernah saya rasakan, kebahagiaan terbesar dalam hidup saya adalah ketika dulu saya mengajar anak SMA, kemudian si anak ini bilang, Mbak ya manggilnya, saat PPL dulu, Mbak, saya itu nggak suka kimia, tapi setelah diajar beberapa bulan sama Mbak, saya itu jadi suka kimia. Sesimpel itu sangat membahagiakan untuk saya. Saya bisa, bukan berarti saya harus memaksa orang untuk memiliki kesamaan dengan saya, tapi saya bisa memberikan pengaruh atau memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun itu pengaruh yang sangat kecil, itu sangat membahagiakan untuk saya. Jadi, mari kita menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat, banyak sharing, banyak berbagi pengetahuan, berbagi apapun, berbagi materi apapun. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan kepada moderator Mbak Diah Prameswari. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu deh, boleh, untuk pembicara kita pagi hari ini, Mbak Mutmainah, yang sudah share pengalamannya yang sungguh-sungguh menarik dan juga memotivasi tentu saja. Oke, mohon maaf tadi saya terlupa untuk mengatakan kalau kita membuka sesi Q&A atau question and answer. Kemudian teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Kalau teman-teman mau menanyakan secara langsung live kepada Mbak Mutmainah, kami persilakan. Tetapi kalau misalnya malu mau bertanya, saya bisa menjembatani pertanyaan teman-teman untuk saya tanyakan kepada pembicara kita, yaitu Mbak Mutmainah. Oke, sementara sudah ada masuk satu pertanyaan dari seorang alumni yang juga cukup sukses, mantan ketua OSIS, Mas Isnanda Zainur Rahman ya, akunnya Isnanda_2011. Pertanyaannya, saya akan membacakan secara asli ya pertanyaannya. I have a short question untuk Mbak Mutmainah. What's your plan after the graduation from doctorate degree? Itu Mbak Mutmainah pertanyaannya. Silahkan. Oke, plan saya. Close dulu ininya. Bagaimana? PPT-nya bisa di close. Oh iya, sorry. Screen-nya, sorry. Sorry. Baik. Oke. Oh, oke. Siap. Oke. Ya, Mas Rahman ini harusnya jadi moderator saya pada hari ini ya, karena beliau sibuk, jadi digantikan oleh teman saya yang lain yang tidak kalah keren juga, dua-duanya kan, Mas Rahman dan Mbak Diah. Oke, apa rencana saya setelah lulus dari doktoral ini? Cita-cita saya tidak pernah berubah ya. Saya ingin menjadi guru. Guru itu cakupannya sangat luas. Dari guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu semuanya adalah guru. Jadi karena passion saya itu memang saya mau mengajar, jadi setelah lulus ini insya Allah saya akan terjun di dunia pendidikan. Saya belum berafiliasi dengan institusi manapun untuk saat ini, jadi kedepannya ya saya tetap akan ke rencana saya dari awal untuk menjadi seorang pengajar, terjun ke dunia pendidikan. Oke, berarti future plan-nya setelah lulus program doktor akan mengajar, entah itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, begitu ya? Betul sekali. Oke, kemudian masih ada lanjutan ini dari Mas Isnanda.
I do envy you. I also want to study PhD this year, but I work for my institution, so I have to follow the rule. The seniors will go study PhD first. Jadi, Mas Isnanda saat ini merupakan tenaga pendidik atau dosen di sebuah perguruan tinggi. Dan beliau sudah selesai menempuh S2, kemudian karena beliau sudah berafiliasi dengan sebuah perguruan tinggi, kalau Mbak Mutmainah kan belum. Nah, kalau Mas Isnanda berarti harus menunggu dan mematuhi rules atau peraturan dari perguruan tinggi di mana Mas Isnanda bekerja, begitu ya? Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi teman-teman boleh, alumni boleh, Bapak Ibu guru boleh, teman-teman siswa-siswi silahkan. Ini kesempatan emas, mumpung ada sumbernya langsung, beliau sekarang berada di Jepang, boleh ditanya apapun. Misal nih, Mbak dulu cari kosnya di Jepang gimana? Kemudian Jepang ini kan non-English country atau negara yang basicnya bukan bahasa Inggris. Gimana Mbak menyesuaikannya atau Mbak nyari makanan halalnya gimana? Bebas, free. Apapun pertanyaan akan dijawab Mbak Mutmainah. Oke, let's see chat box-nya. Oke. Ya, karena sebagai seorang Muslim memang di sini agak sulit, cukup struggling dalam mencari makanan halal di sini ya, Mbak Dia. Ya. Mungkin saya bisa menanggapi juga. Di sini kalau untuk daging yang halal itu saya belanjanya online. Ada beberapa toko offline juga di sini yang menyediakan daging ayam halal, tapi lebih murah jika online. Jadi saya prefer online untuk belanja daging dan makanan-makanan halal yang lainnya. Lalu kalau di sini, kalau mau merasakan makanan Jepang juga sulit karena kebanyakan, misal basicnya itu ikan, tapi mereka biasanya akan tambah mirin, alkohol di dalamnya. Jadi ya, most of the time saya masak sendiri. Oke. Tapi jangan kebanyakan makan Indomie ya Mbak, ntar tipes. Ya, Indomie mahal Mbak di sini, jadi terkadang. Oke, nice. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Mutmainah, mungkin bisa ditanggapi dari guru kita tercinta Mem Aris Widaryanti. Would you give short final statement to encourage your juniors in Saka to burn the fire of spirit for learning? Mbak Mutmainah. Ya. Oke. Jadi please dare to dream. Berani bermimpi. Semua pencapaian saya sampai saat ini, jika bisa saya bilang ini pencapaian, meskipun tidak sangat luar biasa, tapi semua itu berawal dari mimpi. Jangan takut bermimpi. Jangan takut mengirikan dalam hal positif ya. Jangan takut iri kepada orang lain yang lebih sukses. Seperti dulu saat saya SMA, ada satu guru yang beliau itu dulu adalah Tunggal Primagama, baru berusia 25 tahun, tapi saya ingat sekali, Bapak Marno, guru fisika, itu bilang gini di kelas, Mas Bas, namanya Mas Bastian kalau tidak salah, Mas Norma Bastian, Mas Bas ini keren, beliau itu 25 tahun udah mau lulus S2. Pada saat itu saya batin, keren ya, 25 tahun udah lulus S2. Cuma batin, saya ingin, walaupun tidak pernah saya ungkapkan kepada siapapun dulunya, baru sekarang saya ungkapkan, saya sering membatin seperti itu, wah keren. Kalau saja saya, setiap saya ada orang yang keren, saya selalu berpikir kalau saja saya bisa seperti beliau, pasti akan keren. Dan alhamdulillah saya bisa lulus S2 di usia kurang dari 25 tahun. 24 tahun, 6 bulan. 24 tahun, ya 6 bulan. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Terutama untuk adik-adik yang berasal dari keluarga yang sederhana seperti saya, jangan takut bermimpi. Jalan itu ada banyak. Dan ada yang namanya orang pandai dan orang tidak pandai. Bagaimana kita memilih hidup kita, bagaimana kita memilih passion kita, itulah yang menentukan. Kita harus memiliki curiosity dalam satu bidang, bukan hanya intelijensi. Intelijensi mungkin penting, tapi yang lebih penting adalah curiosity. Kita harus selalu penasaran pada satu bidang. Dan
saran saya saat memilih jurusan atau menentukan masa depan, pilih yang kalian sukai, pilih yang kalian cintai. Bukan hanya apa yang terlihat prospektif di mata masyarakat. Bukan, tapi pilih yang betul-betul kalian sukai. Karena apa? Perjalanan hidup kita sebagai manusia itu tidak akan hanya lurus-lurus saja. Pasti ada halangan, ada lintangan menghadang, badai menerjang. Tapi kalau kita cinta dengan bidang yang kita geluti, kita akan dengan sangat mudah untuk bangkit lagi. Tapi kalau kita terpaksa masuk suatu jurusan karena, oh ini prospektif, oh ini akan memiliki masa depan yang cerah, berdasarkan pengalaman orang lain, berdasarkan pandangan umum masyarakat, no, itu tidak bisa bekerja nanti. Jadi pilih satu yang betul-betul kalian sukai, kalian cintai, sehingga kalian akan dengan ikhlas, dengan bahagia, dengan bahagia menjalani semuanya itu. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti bermimpi. Oke, berarti highlight-nya adalah dare to dream. Karena siapapun bisa meraih kesuksesannya. Dari background apapun, asalkan mau berusaha dan juga tidak berhenti bermimpi, pasti bisa ya. Betul sekali. Karena mungkin banyak dari beberapa teman-teman kita bangun atau memulai tanpa privilege. Artinya memang seperti yang kita sama-sama dengarkan tadi, kita simak pemaparan dari Mbak Mutmainah, bisa dikatakan beliau ini nggak punya privilege apa-apa, tapi beliau sekarang ada di Hokkaido dan sudah merasakan 4 musim, yang mungkin beberapa dari kita aja belum, saya aja belum. Oke, Mbak Mutmainah, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Teresia Erni 2014. Hello Mbak, I want to ask you how we can do to improve our skill for speaking English to get study abroad, and what did you do for being struggle to live in Japan? Thank you. Gimana nih Mbak Iin? Apa ikut les? Apa gimana? Oke. Sebetulnya, sejujurnya itu juga saya masih struggling ya untuk how to improve my English, karena sebetulnya English level saya itu ya biasa-biasa saja, tidak ces-ces seperti teman-teman yang mungkin kuliah di UK atau US, tapi hanya cukup untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan ide saya di sini. Seperti yang kita semua tahu, Jepang itu bukan English speaking country, jadi mostly mereka itu berbicara bahasa Jepang. Dulu saat saya mau berangkat ke sini, saya pikir walaupun kemampuan Inggris saya itu masih biasa-biasa saja, itu saya akan terbiasa di sini semakin lancar ketika sudah digunakan. Jadi bagaimana, how we can do to improve our English skill for speaking English, itu adalah dengan practice. Tidak mungkin kemampuan Inggris kita itu akan meningkat tanpa practice. Mungkin vocab kita akan mendapatkan banyak vocabularies kalau kita banyak menonton film. Kemudian ya mungkin bisa dimulai dari situ, nonton film. Kalau nonton film bahasa Inggris, jangan pakai subtitle bahasa Indonesia. Kalau pakai subtitle, pakailah subtitle bahasa Inggris. Setidaknya kita tahu. Ya. Kata seperti ini, pronunciation-nya gimana. Kemudian kalau sudah terbiasa, coba off subtitle-nya. Bisa pilih satu film yang kita sudah tonton mungkin 10 kali, pastilah kita punya satu film yang sangat kita sukai dan tonton berkali-kali. Mungkin pertama kali nonton dulu pakai subtitle bahasa Indonesia, terus cari subtitle bahasa Inggris. Mungkin nonton pakai subtitle bahasa Inggris 2, 3, 4 kali, terus coba dengarkan tanpa subtitle. Kita berusaha mendengarkan tanpa subtitle. Jadi, set lingkungan kita sebanyak mungkin mendengarkan sesuatu dengan bahasa Inggris. Nonton video YouTube, pilihlah video vlogger dari luar negeri yang mereka memakai English conversation yang daily conversation aja, yang kalimatnya itu masih ringan. Mungkin kalau dengarkan BBC News itu sometimes masih kata-katanya banyak yang berat ya, vocabulary-nya berat. Untuk memulai, itu bisa nonton vlog. Sekarang kan anak-anak pegangnya
YouTube ya, nonton vlog-vlog YouTube yang pakai bahasa Inggris. YouTuber-YouTuber luar negeri yang remaja-remaja, yang SMA misalnya, atau kuliah, atau apapun vlog keluarga yang pakai bahasa Inggris. Jadi set lingkungan kita itu dengan bahasa Inggris. Saya dulu, susah sekali, karena di rumah tidak ada satupun yang bisa ngomong bahasa Inggris. Satu-satunya jalan untuk saya adalah, yaitu tadi, membiasakan diri mendengarkan bahasa Inggris dari vlog, dari film. Kemudian di lab saya berusaha mengajak teman saya ngobrol bahasa Inggris. Kemudian ya itu. Untuk les, saya pernah ikut les, tapi cuma short term, cuma mungkin 2 bulan itu, dan tidak setiap hari. Mungkin sedikit membantu, tapi saya rasa kurang efektif ya. Kecuali kalau mau les yang camp, English camp yang kayak di Pare itu, yang full kalian dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi membiasakan bahasa Inggris, mungkin itu akan bekerja. Jadi kuncinya adalah set lingkungan kita, environment kita dengan bahasa Inggris. Sering mendengarkan dan sering ngomong. Kalau saya lebih suka ngomong sama cermin. Jadi Mbak Iin itu improve skill bahasa Inggrisnya pertama dengan praktis. Kalau teman-teman ingat dulu di buku tuh ada kok tulisannya practice makes perfect ya. Buku sekolah kita dulu, ya kan? Itu praktis sama sering-sering nonton dan juga mungkin mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris ya. Jadi learning by doing. Jadi melakukan sambil belajar. Nanti lama-lama pasti juga bisa gitu ya. Ya, betul. Ini ada lagi pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini ada nasihat dari guru kita tercinta, Bu Aris. Guys, now it's surely not time to go to bed to have a dream. However, it's time to wake up and make your dreams come true. Jadi kalau tadi highlight dari Mbak Iin adalah dare to dream, di sini Mem Aris sungguh-sungguh mengingatkan kita tuh jangan tidur, tapi kita harus bangun untuk membangun mimpi-mimpi kita. Caranya gimana? Salah satunya ya pengalaman Mbak Iin tadi yang sangat menginspirasi. Kita masih buka sesi Q&A. Silakan alumni yang mau tanya secara live, boleh. Kami persilahkan. Mbak Dia, ya? Sepertinya tadi yang dari adik siapa ya? Teresia Erni itu ada satu lagi mungkin ya? Oh ya, and what did you do for being struggle? Gimana nih perjuangannya hidup di sana? Ya, salah satu yang paling terasa itu tadi ya, seperti yang sudah kita bincangkan soal makanan. Food makanan halal dan non halal. Dan juga ada beberapa culture yang mungkin perlu adaptasi ya. Kalau untuk on time, mungkin karena saya dari dulu itu orangnya cukup on time, jadi bisa beradaptasi dengan mudah. Mungkin etos kerja orang Jepang ini yang sangat tinggi itu sedikit terbanting-banting untuk mengikutinya ya. Mereka itu kayak tidak kenal lelah, selalu bekerja. Kalau di kampus itu ya betul-betul bekerja. Kalau dulu kan waktu kuliah itu kalau penelitian ya kerja sambil ngobrol, enggak, mereka tuh betul-betul bekerja. Dan juga ada satu budaya di Jepang ini yang sampai sekarang ini saya masih tidak bisa paham. Kalian pasti tahu onsen kan? Onsen, pemandian air panas. Bagaimana kita bisa mandi di pemandian air panas tanpa satu helai benang pun, melihat semua orang tanpa satu helai benang pun. Itu cukup menarik untuk saya, tapi mungkin saya tidak akan berani ya sampai lulus pun. Nggak usah dicoba juga nggak apa-apa, Mbak. Cukup nanya sama temen yang udah aja. Iya, betul. Monggo silahkan. Adik-adik, juga teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, kami persilakan, kami buka kesempatan selebar-lebarnya, karena kita masih punya waktu ya, Mas Enggar? Siap. Mohon izin Mbak Dia. Boleh? Mbak Dia boleh nanyakan, Mbak? Boleh, silakan. Izin saya bertanya secara live ya. Mohon izin, Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, dan senior-senior. Saya izin nanya kepada Mbak Mutmainah, dan mungkin juga mewakili teman-teman yang kelas 3 sih mungkin ya. Yang pertama, tadi kan Mbak Mutmainah sudah mengatakan bahwa sebenarnya passion-nya Mbak Mutmainah, hal yang disukai Mbak Mutmainah adalah kimia gitu ya. Tapi kan
nggak semua orang bisa langsung menemukan apa yang dia sukai, apa yang dia harus kejar gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana menemukan passion itu, Mbak? Kadang kan kita, misalkan kelas 3 ya, terutama menyukai pelajaran itu nggak hanya satu, bisa aja menyukai pelajaran fisika, kimia, biologi, ataupun bahasa Inggris itu. Jadi kan bagaimana kita bisa memutuskan, oh ini yang harus aku kejar, oh ini yang saya sukai gitu. Jadi kita bisa fokus untuk mengejar mimpi ketika kita sudah lulus SMA gitu. Itu yang pertama, Mbak ya. Jadi bagaimana menemukan passion itu sendiri. Yang kedua, bagaimana Mbak Iin menghadapi rasa insecure, ketidakpercayaan diri. Kan tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak itu dari istilahnya dari desa gitu. Tetapi sekarang sudah sampai di Jepang gitu kan, hal yang luar biasa gitu. Pasti banyak pengalaman, mungkin pengalaman yang pahit yang Mbak alami, dan itu bagaimana mengatasi rasa ketidakpercayaan diri, rasa insecure gitu sih Mbak. Mungkin bisa di-share kepada teman-teman dan adik-adik. Mungkin itu saja Mbak Diah, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Enggar selaku panitia pertanyaannya, dan mungkin pertanyaan dari Mas Enggar mewakili pertanyaan teman-teman yang mungkin belum berani membuka suara untuk bertanya. Monggo, silahkan Mbak Mutmainah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Untuk yang pertama, bagaimana cara menemukan passion? Iya, memang betul. Mungkin adik-adik teman-teman itu banyak yang saat di SMA banyak mata pelajaran yang disukai. Saya pun juga demikian dulu. Saya suka, ada beberapa pelajaran yang sangat saya sukai. Matematika, kimia, sempat suka biologi, dan jelas saya suka bahasa Inggris juga dulu. Nah, tapi coba gali dan kenali lebih dalam. Dari semua yang kita suka itu, pastilah ada satu yang lebih. Tidak mungkin tidak. Manusia itu tidak bisa, tidak bisa rata. Maksudnya, kalau suka sesuatu, misal 4 hal, tidak mungkin akan adil istilahnya. Tidak akan adil suka semuanya. Pasti ada satu yang lebih menonjol. Dan cari yang paling nyaman. Selain yang disukai, cari yang paling nyaman. Tapi kalau memang semuanya itu tetap sulit memilih mana yang paling disukai dari 4 atau dari 3 misalnya, pakailah cara yang kedua. Dari 3 itu mana yang lebih prospektif. Biasanya orang melihat dari prospek dulu, baru oke, nanti bisa akan suka dengan seiring berjalannya waktu. Kalau saya dibalik, mana yang paling disukai, kalau semuanya suka, setelah itu lihat prospeknya. Mungkin untuk menentukan karir dan masa depan seperti itu. Kemudian untuk melawan rasa insecure ya. Jelas, saya itu mungkin juga sempat mengalami krisis kepercayaan diri juga. Banyak hal yang membuat saya tidak percaya diri. Tapi saya tidak pernah merasa tidak percaya diri karena saya berasal dari keluarga yang sederhana. Itu tidak pernah. Itu adalah salah satu pertanyaan yang saya ingat ditanyakan oleh psikolog saat saya seleksi beasiswa PDP. Apakah kamu merasa insecure karena kamu berasal dari keluarga tidak mampu? Saya dengan lantang dan tegas menjawab, saya tidak pernah merasa insecure karena itu. Saya tidak pernah merasa tidak percaya diri karena itu. Justru saya itu seringnya merasa tidak percaya diri itu karena saya kecil. Mungkin ini bagi beberapa orang itu tidak bisa memahami ya. Tapi oke, karena mungkin sebenarnya tidak bagus, tapi seseorang itu pasti punyalah sesuatu yang sangat dia takutkan. Saya itu posturnya kecil. Jadi untuk bermimpi itu dulu, bahkan untuk bermimpi itu tidak berani ya. Saya ingin kuliah ke Europe misalnya, atau ke Aussie, atau ke UK. Itu nggak berani, karena mereka orangnya tinggi-tinggi. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi itu semua? Saya ambil sampel, saya lihat orang-orang, saya mengamati orang-orang di sekitar saya. Oh, ternyata banyak orang-orang keren di luar saya. Ini untuk kasus saya ya, karena saya merasa insecure dengan postur saya. Ternyata banyak orang-orang di sekitar saya yang beliau itu keren, walaupun beliau itu kecil. Salah satunya sekretaris jurusan di prodi saya di UGM, S2 UGM. Beliau kebetulan namanya juga Bu Iin. Posternya sama seperti saya, beliau penguji saya, sampai pembimbing saya bilang,
ini Iin diuji sama Bu Iin sama-sama kecil. Semoga nanti sama-sama bisa jadi profesor, amin. Amin. Jadi ternyata banyak orang di luar sana dengan postur yang kecil seperti saya, dan banyak orang di luar sana yang tidak sempurna bahkan, tapi mereka semua berani bermimpi. Ada satu motivator yang beliau itu tidak sempurna secara fisik, tapi beliau jadi motivator yang besar. Saya lupa siapa namanya. Stephen Hawking juga, beliau tidak sempurna secara fisik, tapi beliau punya banyak penemuan yang keren. Jadi kalau kita merasa insecure, lihatlah orang di sekitar kita itu banyak orang yang keren, yang mungkin memiliki keterbatasan yang lebih besar daripada diri kita. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Ya, mungkin seperti itu. Setuju. Jadi insecure itu tidak perlu ya. Intinya kita percaya dengan potensi dan kemampuan diri kita sendiri saja, dan ya semua orang sudah punya field-nya sendiri-sendiri. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Monica. Mbak, saya Monica, siswa Saka kelas 12 IPS 1. Saya ingin bertanya, apakah bisa suatu saat nanti saya kuliah di luar negeri sambil bekerja part-time untuk menambah pemasukan? Terima kasih. Ya, basically bisa ya. Di sini banyak student yang bekerja part-time, tapi harus dengan izin sensei atau izin guru. Tapi banyak siswa Jepang pun yang mereka bekerja part-time. Jadi ada part-time di sini sangat banyak, dan hampir semua misal tempat makan, semua tempat itu hampir semuanya membuka kesempatan part-time untuk para siswa. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau studi di sini, terutama di Jepang yang saya tahu, itu untuk bekerja part-time. Ada banyak. Dan itu tidak melanggar ketentuan visa pelajar ya, Mbak? Karena sifat pekerjaannya hanya part-time? Iya, betul. Karena hanya part-time. Dan ada batasannya. Saya lupa batasnya berapa jam per minggu, tapi ada batasan maksimal untuk bekerja part-time sebagai pelajar. Berapa jam, mungkin 30 jam seminggu. Saya lupa berapa jam, tapi ada batasan maksimalnya. Oke, jadi intinya kita tetap bisa belajar dan juga bekerja part-time di luar negeri. Jadi Dek Teresia ini sudah lebih futuristik pemikirannya, nggak cuma mau belajar di luar negeri, tapi juga mau bekerja di luar negeri untuk menambah experience gitu ya. Keren adik kita ini. Oke, next questions. Oh, bukan question sih. Ini lebih seperti testimoni ya. Dari Aditya K. Setelah hampir 10 tahun, akhirnya bisa ketemu forum alumni Saka. Keren acaranya, Mbak Mutmainah. Mungkin boleh share untuk adik-adik kita yang masih sekolah untuk menumbuhkan karakter yang militan demi mencapai mimpi kita. Karena untuk anak-anak zaman now, pengembangan karakter sangat diperlukan untuk bertahan di persaingan yang luar biasa. Ini gimana, Mbak? Oh, terima kasih untuk Mas Aditya. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Sangat menarik sekali dan sejujurnya sulit untuk dijawab. Bagaimana untuk menumbuhkan karakter yang militan? Ya, karakter itu kan terbentuk dari lingkungan ya. Mungkin untuk adik-adik itu dimulai dari bagaimana memilih lingkungan. Bukan berarti kita mau beda-bedakan berteman, tapi pilihlah lingkungan kita, karena lingkungan kita itu berpengaruh terhadap perkembangan diri kita, terhadap mental kita, terhadap pola pikir kita, itu mungkin lebih besar dari keluarga ya, lingkungan pertemanan. Jadi berteman dengan siapapun boleh, berteman tidak terbatas. Kita harus berteman dengan semua orang, tapi pilihlah teman yang betul-betul teman. Kan kita pertemanan itu ada dua ya, ada pertemanan yang betul-betul akrab dan juga sekedar berteman. Jadi pilihlah lingkungan yang mendukung kita untuk tumbuh, lingkungan yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan juga mungkin di era digital ini screeningnya agak susah ya, untuk screening tontonan-tontonan gitu. Tapi sebisa mungkin marilah kita memulai untuk
menonton, baik itu di YouTube atau dimanapun, terutama di YouTube dan media sosial ya, yang filternya itu adalah diri kita sendiri. Jadi manusia itu memiliki insting untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Ikutilah insting itu. Kalau kita merasa deg-degan takut melakukannya, berarti itu salah. Tapi kalau kita yakin dalam melakukannya, most probably itu adalah hal yang benar. Jadi ketika kita membuka sosial media, ketika berita yang ditampilkan atau konten yang ditampilkan itu hati nurani kita bilang itu tidak baik, jangan ditonton. Jadi sekali lagi bangun lingkungan kita, baik lingkungan langsung maupun apa yang kita tonton setiap hari itu betul-betul akan mempengaruhi pola pikir kita dan karakter kita. Dan jangan sampai putus hubungan erat dengan orang tua. Dalam artian jangan sampai karena kita merasa kita itu udah generasi milenial, orang tua kita ketinggalan zaman, kemudian bapak tuh nggak ngerti apa-apa, sekarang yang tren kayak gini, kayak gitu tuh udah kuno pak, untuk jadi orang yang benar tuh kuno, harus ngetren, harus viral, kayak gitu. Jangan. Jadi tetap keep in touch sama orang tua, minta tetap bimbingan orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan kita. Orang tua tahu diri kita lebih banyak daripada kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan, satu, pilih lingkungan pertemanan, lingkungan maksudnya pertemanan ataupun lingkungan organisasi yang baik. Kedua, pilih tontonan yang baik. Yang ketiga, selalu dekat dengan orang tua, sehingga kita masih terkontrol dalam setiap kegiatan kita. Mungkin jadi jadi lingkungan, kemudian pilih tontonan, dan juga jangan tinggalkan orang tua karena fungsi pengawasan itu berjalan ya, ada di orang tua. Betul. Oke. Sekarang saya akan bacakan tanggapan dari Mem Aris terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Untuk yang tadi mengenai passion, to know your passion, you can search in our heart and mind. Find the one when you feel okay, when you feel happy to do it, think like a hobby. Finally, you'll find it. Jadi mungkin lebih kepada love what you do or do what you love. Yeah. Kemudian untuk build your self-confidence, make up your mind and build your self-confidence. You are lucky to have a chance as Saka family which support one another, no worries. Ini tanggapan dari Mem Aris. Jadi kita adalah keluarga, kita ini adalah keluarga, kita memiliki satu sama lain, sehingga ketika teman-teman ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan takut untuk nanya, jangan takut untuk konsultasi, karena kita semua dengan tangan terbuka menerima teman-teman semua. Bukan begitu Mbak Mutmainah? Betul sekali, setuju. Oke. Next, mungkin ada pertanyaan lagi? Kami persilahkan. Live dari alumni boleh? Mas Enggar, apakah ini masih kita buka sesi Q&A? Monggo kami persilahkan dari alumni atau perwakilan ibu guru juga diperbolehkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mungkin testimoni ataupun evaluasi untuk kami agar bisa menghadirkan webinar yang luar biasa di depan di masa depan. Mungkin monggo Ramadan ada ini Mas Ramadan Ristiawan atau yang teman-teman yang lain. Mas Isnanda ada ini Mas pesan-pesan. Sambil nunggu ini Mas Enggar. Atau Mem Aris. Iya ini monggo Mas Isnanda nih, saya tunggu nih. Ini harusnya slotnya Mas Isnanda nih yang isi pagi siang ini, monggo. Mas Isnanda masih ingat ya dengan Sensei Suradiman ya? Nih katanya. Sama satu Jadi lagi saya lupa. Saya belum dandan Mbak katanya. Ya sudah Mas, tidak usah dandan, nggak apa-apa. Iya, saya juga ingat dulu Sensei Suradiman ngajarin kita nyanyi lagu Doraemon ya. Ya. Konakoto Ina. Ya. Udah ketemu Doraemonnya Mbak Iin. Mbak Dia. Saya landing langsung ketemu Doraemon di airport. Oke, ini Mem Aris. Selamat pagi, Mem.
Yeah, what an amazing presentation. Yeah, congratulations to in. Yeah, ini aku pangling semua tambah dewasa. Tua berarti. Tambah tua. Oke, senang sekali dengan acara ini. Saya harap ini Mas Enggar dan kawan-kawan terus ini mungkin ada seri berapa. Seperti juga yang ditawarkan ketika kita meeting alumni itu, karena ada beberapa expert, barangkali nanti bisa di launching yang untuk umum. Tolong nanti ini kan motivasi untuk adik kelas. Siap. Cuma saya menyesalkan ini yang sekolah ini yang ikut kok dikit sekali ya. Kuotanya habis mungkin, Bu. Kuotanya tidak cukup. Cuma masanya itu bisa banyak bila itu pas jam pelajaran terus nggak ada kelas online. Itu seneng tuh era pelajaran di Bergenegis. Tapi ketika Sabtu gitu. Tapi kalian semua kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sukses terus ada seri-seri berikutnya. Dan saya minta tolong untuk follow up dari pertemuan alumni itu Mas Enggar. Kalau bisa webinar itu terus-menerus dan misalnya di bidang ekonomi, di bidang yang para ahli ekonomi dan keuangan kemarin sudah menawarkan dari tentang psikologi juga, ahlinya juga ada, alumni. Jadi nanti keynote speaker-nya itu akan alumni terus. Siap, Mem. Saya minta Mas Ega dan teman-teman tetap follow up apa yang sudah menjadi keputusan kemarin. Ya, terima kasih semua, sukses ya. Doa itu cuma bisa mendoakan, nggak bisa ngopo-ngopo, cuma berdoa aja. Dan ini tetap menyemangati adik kelas ya. Ya, sukses terus alumni Saka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Aris. Waalaikumsalam. Selamat ya Mutmainah. Iya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sangat rindu. Joget dulu Bu Puslim. Aku nari ya, ternyata isih nganu nari ya. Masih Kan joget ditanggo di isih sini. nganggo nari. Joget di sini. Gak apa-apa, minimal Anda pegang satu tarian untuk bisa dibawa kemana-mana. Iya betul Bu. Iya, pokoknya seni itu wajib ada di sampingmu. Betul. Jadi kamu sampai sana bawa, oh Indonesia iso apa, minimal bisa nari, Bisa nari. Ya betul, untuk adik-adik ini perlu ini, sangat penting ya. Karena di luar negeri itu yang ditanya pertama pasti budaya, seni, seperti itu. Iya. Karena kalau di luar negeri itu pasti ada semacam international night ya Mbak Mutmainah. Jadi nanti ke akhir tahun itu ada present budaya di negara masing-masing itu seperti apa gitu kan ya? Ada cultural night. Ada cultural night, ya. Tapi tahun ini mungkin sedikit karena COVID ya. Oh iya, betul. Karena COVID itu semua di Indonesia pun juga berkurang banget. Enggak. Malah nggak ada, sempat nggak ada kemarin. Iya. Ya, minimal ada seninya aja. Iya Bu. Melu seneng. Iya, selalu dibawa kemana-mana. Bangga nggih Bu nggih? Bangga no. Aku ora tekan kono, sing penting anakku tekan kono. Produktif kan sampai sana Bu. Doanya nggih Bu. Amin, pokoknya selalu. Mantap, berlimpah. Mantap. Jadi Mbak Mutmainah, Mas Enggar, Mas Isnanda, Mbak Alfi, dan teman-teman alumni semua bisa menjadi seperti ini juga tidak luput dari peran Bapak Ibu Guru. Jadi kita tuh benar-benar harus berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru kita karena tanpa beliau-beliau saya yakin kita semua juga nggak akan bisa seperti ini. Betul sekali. Betul. Setuju Mbak. Ya. Jadi saya kalau ditanya bagaimana bisa sampai sini, selalu jawaban pertama itu karena guru saya. Selalu karena guru saya. Ini saya melihat ada gambarnya Mas Isnanda nih. Mau masuk udah make up, Mas? Mungkin mau masuk Mas Isnanda sudah make up, sudah mandi.
Ayo Pak dosen. Belum dandan ya kayaknya. Oh, belum. Gak usah pakai jas, nggak apa-apa Pak. Gimana Mas Enggar? Masih kita lanjut ya? Atau kita mau ambil kesimpulan sekarang? Boleh kalau misalkan ada alumni, mungkin kita kasih kesempatan untuk menyampaikan. Mas Ramadan Ristiawan, monggo Mas. Ya silahkan. Putranya Ada Mbak Uswatun juga loh. Sudah luar biasa sekali Mas Enggar. Gimana Mas? Monggo Mas. Ya, sudah cukup sih. Sudah banyak ditanyakan kawan-kawan yang lain, alumni dan para adik semuanya. Oke, thank you Mas Ramadan. Jadi terkesan ya, maksudnya setuju ya dengan kegiatan seperti ini ya Mas Ramadan? Oh, sangat setuju sekali Mbak Dia. Menimba pengalaman. Rutin dari pengalaman serta menjadi inspirasi untuk adik-adik kelas kita yang masih sekolah di Saka seperti itu, dan mungkin rutin untuk tadi saran dari Pak Aris tadi bagus untuk terus jadi dari Saka untuk Saka seperti itu, untuk kembali ke Saka sendiri untuk menginspirasi. Siap. Thank you Mas Ramadan. Ya. Ini saya bacakan ada pesan dari Bu Sri Suramti, Ibu Guru Geografi ya? Iya, betul. Ibu menyetujui mestinya adik kelas yang masih di Saka wajib mengikuti, karena kata beliau sangat menginspirasi, termasuk anak kandung Bu Sri Suramti pun terinspirasi dengan acara ini. Wow. Ya, izin menanggapi Mbak Dia. Monggo. Oke, terima kasih buat Ibu, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Pada dasarnya memang kami ingin berkomitmen untuk melakukan webinar ini setiap bulan sekali. Jadi, masukan-masukan dari teman-teman alumni atau Bapak, Ibu Guru juga sangat kami harapkan demi menghasilkan webinar yang luar biasa gitu, yang bisa memotivasi adik-adik Saka. Dan kemarin kan ini udah 2 kali ini, tetapi mungkin ada sedikit PR juga buat kami, bagaimana caranya untuk menarik perhatian khususnya adik-adik Saka gitu. Karena kemarin yang registrasi itu 70-an orang, tetapi yang join waktu hari H malah cuma 30-an gitu. Jadi mungkin jadi evaluasi buat kami ke depannya mau seperti apa, dikemas seperti apa agar teman-teman semua adik-adik Saka khususnya itu bisa juga join waktu hari H gitu. Apakah nantinya akan dibuka secara umum juga, nah itu masih kami bicarakan juga. Kemungkinan kan dari SMA-SMA lain juga ini pernah melihat webinar ini juga gitu, dan mereka sangat antusias untuk kalau bisa dibuka secara umum gitu, nggak hanya lulusan Saka. Tetapi karena komitmen awal di awal kami membentuk Sekolah Saka ini hanya untuk alumni dan siswa-siswa Saka, ya kami prioritaskan untuk teman-teman Saka gitu, karena kan apa namanya, kalau di undang-undang ya Mbak ya, mungkin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah kalau dari Sekolah Saka, dari Saka, untuk Saka, dan oleh Saka. Jadi semuanya itu kita yang meng-create, kita yang memberikan, kita yang alumni Saka yang memberikan, dan untuk disampaikan kepada adik-adik Saka. Jadi seluruh keluarga Saka sih sebenarnya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin menanggapi lagi sebelum kami tarik kesimpulan untuk acara webinar pagi hari ini. Monggo. Mungkin ini Mbak ya, sesi foto dulu ya Mbak. Udah, baru aja. Menghidupkan kameranya. Oke. Ayo silakan kepada seluruh peserta webinar, silakan untuk mengaktifkan kameranya, jangan malu untuk berfoto ya. Karena berfoto adalah kebudayaan kita sekarang. Salah satu kebudayaan. Iya. Mas Irfan Krisna minta tolong yang layar 2 ya. Screenshot nanti. Oke, gayanya seperti apa Mbak Dia? Kepalkan tangan atau gimana Mbak? Silakan. Boleh kepalkan tangan. Untuk menunjukkan semangat kita, pakai tangan kanan, kepalkan tangan dalam hitungan ketiga ya. Sudah siap semuanya? Saya screenshot ya. Oke.
Oke. Monggo dihitung aja, Mbak. Oke. Kalau saya bilang go Saka, silahkan diangkat tangannya ya. 1, 2, 3, go Saka. Siap. Udah? Sudah. Kok orang kroso, Mas? Udah ya? Dilempar. Oke. Oke, teman-teman, mungkin akan saya langsung tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mutmainah pada acara webinar pada pagi siang hari ini dengan tema sharing experience, knowledge, dan optimism for Saka. Yang saya highlight dari seorang Mbak Mutmainah adalah jangan takut untuk bermimpi. Berani aja bermimpi. Bermimpi itu gratis dan siapapun boleh. Tapi jangan lupa juga untuk berjuang, memperjuangkan mimpi-mimpi kita itu. Walaupun kita terlahir tanpa privilege, asalkan kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita yakin dan kita bersemangat, selalu disertai dengan doa, apapun yang kita impikan pasti akan tercapai dan bahkan bisa melebihi ekspektasi kita. So, dare to dream. Untuk teman-teman Saka semua. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya highlight untuk webinar pada pagi dan siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada pembicara kita Mbak Mutmainah. Anda adalah sosok yang sangat keren sekali dan tidak hanya menginspirasi siswa-siswi tapi juga saya pribadi untuk lebih berani bermimpi dan mengeksplor apa yang menjadi passion dari kita masing-masing. Sebelum saya kembalikan kepada host kita, Mas Enggar dan juga Mas Ivan, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam membawakan webinar pada pagi dan siang hari ini. Sukses untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman alumni serta teman-teman siswa. Sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Mbak In, Bapak Ibu Guru. Ini ada teman-teman ada sesi ngobrol. Ada sesi ngobrol-ngobrol nggak ini? Wah, gue lagi senengannya mesti kangen gue ya. Iya, kangen sama Ibu. Tidak apa-apa, kalau misalkan udah ada kesibukan yang lain, silahkan untuk live dengan sendirinya. Tetapi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, kami persilahkan. Aku saya penasaran cek nganu mau, saya ngarep neng S1. Sing beasiswa itu loh. Entar anakku masih kelas 2. Saya kepingin sesuk. Oh, yang Max itu. Dia masih kemarin nyoba itu tapi yang ujian itu tapi kemarin ternyata usianya nggak sampai, belum sampai. Kelas 2 apa nggih, Bu? Sudah SMA, Bu? Sekarang SMA. Tahun kemarin itu nyoba itu tapi usianya belum sampai. Yang tes pertama dulu masih itu, kecil, sekarang udah SMA. Oh yo, saya SMA yo. Oh iya. Itu jadi tadi bisa screenshot itu tadi. Bisa kalau S1 pakai beasiswa yang itu. Itu nanti seleksinya itu semuanya berhubungan sama kedubesnya Jepang di Indonesia. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Iya. Nah, sementara di tempat kita itu sekarang nggak Jepang ya bahasanya soalnya. Oh, sudah nggak ada bahasa Jepang? Nggak ada bahasa Jepang. Oh. Kemarin waktu yang lomba foto ke Jepang kemarin ya, kita istilahnya pakai bahasa Inggris sama karena ada yang ngawal aja, yang pas tim foto kemarin itu, yang lulus tahun ini anaknya. 3 kemarin orang 3. Ada Yose kok apa ngerti sekolah membuka lagi yang untuk bahasa Jepang. Ya mungkin, atau bisa juga beasiswa ke Perancis nanti. Nah, ini ono COVID ini kan jadi mandek semua istilahnya. Iya, yang seleksi tahun ini juga sepertinya ditunda, Bu. Yang seleksi untuk S1.
Itu tadi beasiswa nextnya. Arep nututi Nova neng stand neng kuwi ya ora ono, tutup semua. Mas Enggar gimana ini, stand juga tutup? Iya, stand juga tutup ini tahun ini. Ya Bu, Muga-muga tahun ini Bu. ya muga-muga tahun besok udah buka kuwi sing bisa langsung itu tadi. Amin ya. Iya. Ya udah kalau mau lanjut, yo. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ini pas adzan luhur ya soalnya. Ya. Udah ya pamit. Ya, dadah. Yo, assalamualaikum. Anakmu di orang melu. Alfi. Alfi lagi dolanan. Maem sama ayah. Terima kasih Ibu. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, yuk.